Saya nggak pernah mengatakan Nabi Isa, tapi kalau saya katakan Yesus berasal dari keturunan pesina di dalam Bible, iya. Iya, diceritakan di Biblemu. Kamu bilang Maria berzina. Saya tidak tuduh Maria, Yesus keturunan Iya, dari kamu bilang pesina. kamu bilang Yesus hasil zina, setan. Keturunan pesina bukan hasil zina, tuyul. Coba kamu putar debat kita. Putar debat kita yang udah. Dengar, Roma 1 nomor 3. Putar debat kita. Kamu bilang hasil zina ya. Roma 1 nomor 3. Malam Juma. Ya, malam juga. Sehat lu Juma? Sehat. Sehat ya? Sehat dong. Meskipun Ya, datang bangsa. silih berganti ancaman dari Kalau Kristen. sehat ya bagus. Tadi ini temanya apa itu? Tadi bahas masalah Tuhan Yesus, bahas masalah apa tuh? Tadi itu bahwa mana duluan lahir Maria sama Yesus gitu ya? Iya, ini temanya agama tanpa akal. Oke. Harusnya Kristen itu percaya diri bahwa memang agama Kristen tidak bisa ditelaah dengan akal. Sederhana kok itu, tinggal diakui kok. Kenapa harus? Itu suaranya kok pelan banget, suaranya pelan banget. Iya, maksudku saudara-saudara Kristen ini harusnya jujur mengakui bahwa memang Kristen itu adalah agama yang tidak dibentuk dari akal, tapi dogma, doktrin gitu. Nggak usah malu-malu akui. Iya dong. Gitu ya, gitu. Ya iyalah, akui aja bahwa memang Kristen tidak bisa diterima dengan akal. Bang Juma ini selalu bahas masalah si Tuhan Yesus ya. Bisa nggak kita bahas masalah Muhammad? Tapi ini jangan tersinggung. Ini tema, jangan kayak mental penjajah lagi dong. Ini ada tema agama tanpa akal. Iya, sampean kan bahas Yesus terus dibahas. Sekali kita bahas Enggak dibahas Yesus. Enggak, kita bahas Muhammad. Enggak dibahas Yesus. Biar adil agama dong, biar tanpa adil. akal. Biar adil. Ini agama tanpa akal. Terangkan kalau Islam itu tidak masuk akal. Saya terangkan kalau Kristen itu agama yang tidak masuk akal. Adil kan? Silakan. Islam ini agama tanpa akal, ini tujuannya ke agama siapa nih? Ya, supaya Anda tahu bahwa agama Anda memang tidak cocok dengan akal. Alasannya apa? Alasannya karena memang Kristen harus diimani tok, tidak boleh pakai akal. Gitu ya? Iya. Enggak, sebelum kita lari ke tema, bisa nggak saya bahas Muhammad sebentar aja? Enggak bisa, karena Anda tidak ada ilmu. Karena berarti nggak adil dong, saya nggak adil dong. Bukan nggak adil. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang Anda tidak ada ilmu padanya? Kan kamu bahas Yesus terus. Nggak gini, kamu bahas terus. Anda membahas Nabi Muhammad itu sama halnya saya mendengarkan orang ngigau. Ngigau. Berarti kamu apa yang Anda tahu? Apa yang Anda tahu tentang Nabiku? Apa yang Anda tahu? Ilmu apa yang Anda punya untuk mengkaji Nabiku? Ilmu apa? Ya dengerin dulu. Ilmu apa? Ilmu iya, apa? Bisa jelasin. Ya, ilmu apa? Ilmunya dulu. Ilmu apa yang Anda kuasai untuk membahas Nabiku? Ilmu apa? Ilmu kamu bahas Yesus apa? Bible. Hah? Bible. Ya saya juga fakta nanti saya bahas. Kamu apa? Ya sih fakta, makanya dengerin. Fakta dari mana? Kok fakta dari mana? Kamu Kok bahas jadi Yesus? Fakta? Kamu bahas Yesus dari bisa. Bible, dari Bible. Ya, kamu bahas Yesus bisa. Nabi dari Bible. Nggak adil namanya. Kamu membahas Nabiku dari mana dasarmu? Karena kamu bahas Yesus terus. Dari Bible. Mau dari mana kayak kamu bahas Yesus, saya nggak terima. Harus sumbernya harus dari Bible kalau Yesus, jangan dari gereja. Kamu itu bahas Yesus bisa, dibahas Muhammad nggak mau. Itu namanya berat sebelah. Bukan saya tidak mau. Kamu yang tidak ada ilmu, tidak ada kapasitas mau bahas Nabiku, kan tidak nyambung.
Kamu tahu dari mana saya nggak berilmu? Kamu itu siapa? Makanya saya tanya, dasar pijakan ilmumu apa bahas nabiku? Dasar ilmu kamu apa bahas nabi saya? Bible. Bible dari mana? Kamu aja Islam. Saya baca, tinggal dibaca Bible. Ngapain kamu baca Bible orang? Baca aja Bible apa Alkitab apa Al-Quran kamu. Nggak bisa. Al-Quran saya mengatakan pakatilu aulia syaitan, perangi saudaranya-saudaranya Itu. setan. Alkitab orang dibahas. Kalau kamu orang beriman, dengerin. Kalau kamu orang Perintah beriman, di Bible, kalau dengar. kamu orang beriman, bahas Dengar. Al-Quranmu. Perintah di Bible. Kepada anak cucumu dan kepada Beritakan, sahabat-sahabatmu. dengar, Bahas Bible orang. beritakanlah, dengar, beritakanlah Bible kepada seluruh manusia. Itu ada perintah di Biblemu. Jadi kalau saya bahas Biblemu karena ada perintahnya. Enak aja. sekarang Lu gini. masih mau menjajah, masih mau menjajah. Sekarang gini. Masih mau ikuti Belanda menjajah, masih. Kita bahas ini tema kamu. Nah, silakan. Silakan. Gitu. Oke. Kita bahas tema kamu ya. Silakan. Nah, tadi kamu bilang itu dari obrolan yang udah-udah, mana duluan lahir, Yesus atau Maria gitu ya? Yes. Nah, mana duluan lahir, Yesus atau usia mana paling tua, Yesus atau Maria gitu ya? Iya. Dan juga kamu bahas Tuhan itu dilahirkan atau gimana gitu kan? Ya, itu materi yang Nah. dibawa sama temannya tadi. Oke, saya jawab Sahabat ya. Bajul, syukran. Nah, saya jawab. Ya. Tetap sesuai dengan perkataan malaikat ya Bang Juma ya. Tetap karena Tuhan Yesus itu nggak pernah mati Bang. Tetap aja dia paling tua. Sampai sekarang dia hidup. Jadi yang dibunuh sama tentara Romawi siapa? Kan dia hidup. Enggak, yang dibunuh. Dia mati tapi hidup karena dia Tuhan. Udah dia mati. Sekarang Tapi hidup. pertanyaannya, apakah Tapi hidup. apakah masuk akal Tuhan mati? Kenapa apapun yang terjadi Tuhan itu serba bisa. Paham? Apakah masuk akal? Namanya Tuhan. Apakah Namanya masuk Tuhan kamu juga, akal? namanya Tuhan kamu juga bisa dikutuknya mati sekarang. Apakah masuk akal Tuhan mati? Masuk akal. Jadi yang menjaga alam semesta siapa? Nah, dia juga kan hidup dia. Ya, ketika dia mati, siapa yang menjaga alam semesta? Dan dia hidup cuma. Yang menjaga alam semesta ketika dia mati siapa? Lah, dia kan bangkit cuma. Ketika ia mati, siapa yang menjaga alam semesta? Ya dia kan bangkit naik ke surga Nabi Isa. Dia kan mati, dia mati. Makanya kamu Dia itu mati. belajar dulu baru berceramah. Apa yang mau dipelajari? Tuhan mati. Ya, kan dia hidup. Tuhan nggak pernah mati cuma. Loh, faktanya Yesus mati. Itu kan badan dia, rohnya nggak mati. Lalu badannya ini Tuhan atau bukan? Itu badan manusia tapi rohnya roh Tuhan. Lah, katanya yang lahir Tuhan. Iya tapi rohnya, lupa Yang kamu. lahir di situ, yang lahir Tuhan. Iya, jasmaninya manusia tapi rohnya roh Tuhan. Kalau kamu roh manusia, Kolose 2 nomor 9. Kolose 2. Kalau kamu tuh roh manusia, udah paham. Kolose Kalau bisa 2. itu roh Tuhan, udah paham. Kolose 2 nomor 9, tubuhnya Yesus itu Tuhan. Makanya kalau kau berdebat itu pelajari dulu, pinter dulu. Kemarin udah kuajari kamu supaya pinter. Kamu nggak pinter-pinter juga. Saya bego terus. menggunakan dalil Kolose 2:9. Kulupnya Yesus juga Tuhan. Intinya cuma dia bangkit lagi karena dia Tuhan. Mati tapi Ih, apa yang nggak bisa terjadi sama Tuhan? iya mati. Mau mati hidup urusan dia Tuhan. Masuk akal nggak Tuhan mati? Kenapa? Apa yang nggak masuk akal sama Tuhan cuma? Lu aja bisa dikutuk mati sekarang. Bukan sama Tuhannya, sama manusia. Masuk akal. Oke, ketika akalmu mengatakan masuk akal, Tuhan mati, penjaga alam semesta mati, yang menjaga alam Lu semesta jangan- ini siapa? Dia juga roh, dia kan hidup cuma. Dia kan mati tadi, mati. badannya. Cuma mati itu badannya, jasmaninya, rohnya hidup, goblok. Lah, yang lahir ini kan Tuhan.
Iya, rohnya roh Tuhan, rohnya. Yang lahir Tuhan kan? Iya, yang lahir Tuhan dengan jasmani. Dengerin dulu, jasmani manusia, rohnya roh Allah, roh Tuhan. Saya ulang lagi, yang lahir ini daging atau bukan? Secara alamiah, dagingnya jasmaninya ya manusia, tapi rohnya Allah. Yang lahir ini daging kan? Ya, bisa aja Tuhan mau menjelma sebagai daging, menjelma sebagai apa aja bisa, cuma Yang daging ini Tuhan kan? iya. Nah, berarti yang daging ini Tuhan mati. Tuhan itu menjadi daging, mau jadi apa aja bisa, cuma paham? Bukan, daging ini Tuhan mati, si daging. Daging. Iya, paham, mati tapi bangkit lagi kan? Nah, berarti ketika dia mati si daging, yang jaga alam semesta siapa? Rohnya kan hidup, cuma Saya tidak tanya rohnya, daging si Tuhan ini. iya yang jaga rohnya, yang jaga dunia ini rohnya, udah. Bagaimana ceritanya sementara Tuhan Anda jadi daging mati? Dagingnya cuma lu gak ada kayak anak TK aja lu diajarin rohnya. Anda yang akal-akalan. Hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Yang lahir Tuhan kan? Iya, Berarti si daging. iya, Mati si daging. iya. Tuhan mati. Rohnya hidup, Daging mati. rohnya hidup. Daging juga mati. Dagingnya iya, rohnya hidup. Daging itu Tuhan kan? Iya, bisa jadi aja, dia bisa apa aja bisa, cuma Mati si daging. cuma Tuhan itu bisa jadi apa aja. Iya, jadi daging. Masker kamu tuh Jadi buka daging. dulu biar enak ngobrolnya. Lu sumnya Jadi gimana? daging. Jadi daging kan? Maskermu buka dulu. Maskermu buka dulu. Tuhanmu jadi daging kan? Iya. Nah, si daging Tuhanmu ini mati. Iya. Ya, berarti Tuhanmu pernah mati. Iya. Sudah. Sekarang kalau Tuhan mati, yang menjaga alam semesta siapa? Rohnya. Ada berapa Tuhanmu? Rohnya satu. Ya, tadi sudah mati. Rohnya hidup. Yang satu mati. Dagingnya. Berarti tinggal separuh. Tidak, rohnya. Daging separuh mati. Bukan separuh, daging mati semua, tapi rohnya hidup, paham? Nah, berarti kan dua. Ada Tuhan Dua, daging. satu. Ada Tuhan daging. Roh satu. Rohnya kan Ada kalau Tuhan orang- daging. kalau orang mati nih, lu mati nih. Dengerin dulu. Lu Itu mati. orang, itu Dengerin. orang. Dengerin, lu Itu mati nih. orang. Lu mati. Ini orang atau Tuhan? Yang mati ini orang atau Tuhan? Tuhan itu gak pernah mati, cuma Ya udah. rohnya Orang hidup. mati. Rohnya hidup. Yang daging ini Tuhan kan? Iya. Ya sudah mati. Rohnya Berarti ada dua. satu. Yang mati Dagingnya Tuhan atau bukan? iya, rohnya hidup. Yang mati Tuhan atau bukan? Iya. Berarti yang ada juga hidup. Rohnya hidup. Berarti ada Tuhan mati, ada Tuhan hidup. Rohnya hidup. Ada yang mati. Mati dagingnya. Berarti Tuhanmu ada dua. Rohnya hidup. Iya, berarti Tuhanmu ada dua. Satu. Ada yang mati. Dagingnya. Tuhan kan dia. Yang rohnya hidup. Yang Tuhan daging mati. Mati. Yang Tuhan roh hidup. Roh hidup. Ada dua. Rohnya yang mati hidup. Tuhan daging mati. Mati. Tuhan roh hidup. Rohnya hidup. Ada berapa Tuhan? Bukan Tuhan roh. Rohnya hidup. Iya, ada berapa Tuhan? Satu. Mati satu. Itu daging. Ya Tuhan kan dia. Rohnya hidup. Tuhan dah dia. Iya. Berarti Tuhan mati kan? Iya, mati satu. Yang satunya masih ada hidup. Rohnya hidup. Berarti dua. Satu. Yang mati? Daging sama roh itu beda, cuma Iya beda, berarti dua kan? satu dong. Tadi beda. Satu. Kamu itu juga ada roh Tadi beda. kamu. Kamu Tadi juga ada beda. rohnya. Kamu ada rohnya Itu nggak? manusia. Kamu Saya ada rohnya manusia. nggak? Saya manusia. Kamu ada rohnya nggak? Saya manusia. Tuhan juga itu bisa serba apa aja dia. Ya berarti cocok. Tuhanmu dua berarti. Satu. Yang mati Tuhan. Dagingnya. Tuhan nggak itu? Rohnya hidup.
Tuhan nggak itu yang mati? Iya dagingnya. Nah, oke, Tuhan kan dia. Iya dagingnya mati, rohnya hidup. Iya, tapi Tuhan kan dia. Iya. Berarti ada Tuhan mati. Dagingnya, Ada Tuhan hidup. rohnya Berarti ada dua Tuhan. satu. Ada yang mati, Dagingnya, ada yang hidup. rohnya Nah, ada berapa Tuhan? satu. Tadi mati satu. Dagingnya, Tuhan nggak itu? rohnya, Hidup. rohnya hidup. Tuhan mati dengan Tuhan hidup. Ada berapa Tuhan? Satu. Tuhan mati ditambah Tuhan hidup. Ada berapa Nggak Tuhan? ada gitu, yang mati dagingnya, yang hidup rohnya. Daging ini Tuhan. Iya, Mati. mati. Sama nggak Tuhan yang mati dengan Tuhan yang hidup? Satu tubuh. Berarti sama-sama mati. Satu tubuh. Sama-sama mati. Roh dan jiwa. Jiwa dan jasmani dan jiwa. Satu tubuh. Tuhan mati ada. Iya, Tuhan mati. Tuhan hidup ada. Rohnya hidup. Sama nggak antara Tuhan yang mati dengan Tuhan yang hidup? Satu tubuh. Sama nggak? Iya, satu tubuh. Sama nggak? Satu tubuh. Berarti separuh mati tubuhnya, separuh hidup. Kena stroke. Rohnya yang hidup cuma. Berarti kena stroke Tuhanmu. Rohnya yang hidup. Separuh mati, separuh hidup. Jangan kayak anak kecil, rohnya hidup cuma. Kau yang kayak anak kecil, memang agamamu nggak masuk Kamu akal. tuh, saya perhatiin kamu tuh emang anak kecil banget. Kan temanya sesuai tema agama tanpa akal. Iya. Masuk Ah, akal. berarti Tuhanmu kena stroke, separuh mati, separuh Masuk hidup. akal. Bukan stroke mati, tubuhnya mati. Badannya Mati separuh, Bukan mati separuh. badannya, Semua mati mati. badannya. Ah, Ya, kalau rohnya orang hidup. stroke, kalau orang stroke tubuhnya mati. Jangan samakan sama stroke, goblok. Lah, kau yang menyamakan Tuhanmu dengan manusia, bukan aku. Dia mati tubuhnya. Rohnya Ah, hidup. orang Rohnya stroke hidup. tubuhnya mati. Ya. Orang stroke tubuhnya mati. Kok stroke? Kepalamu itu stroke. Kan mati tubuhnya, tuyul. Makanya buka masermu, goblok. Tuyul, tukang tahayul. Tuhanmu mati separuh. Lu pakai masker makanya kau tuh malu kau. Tuhanmu mati separuh. Kok separuh? Seutuhnya tubuhnya mati, cuma goblok. Seutuhnya. Berarti nggak ada lagi Tuhan. Rohnya hidup, roh sama tubuh. Ah, beda, berarti goblok. masih ada separuh berarti. Memang ini manusia ini nggak sekolah ini benar. Nggak pernah Loh, sekolah. kamu agamamu yang tidak masuk Nggak akal. pernah sekolah. Tubuh sama roh. Agamamu sama yang beda. menghantarkan kau. Agamamu yang menghantarkan kau. Gila. Memang Bukan kamu tuh, aku. kamu tuh perlu sekolah kamu. Saya ulang lagi. Yang mati Tuhan. Tubuhnya, Yang hidup rohnya. rohnya Ada berapa Tuhan? satu. Ah, berarti satu tubuh. Satu tubuh. Separuh mati, separuh hidup. Seluruh tubuhnya mati, rohnya hidup. Stroke berarti. Goblok kamu. Lah, jadi apa maumu? Masa lari ke situ? Kamu nggak ada tema lagi? Nggak bisa jawab Kan saya. satu Tuhan. Iya, saya jawab. Ayo pertanyaan. Tanya lagi, saya jawab. Ah, jasadnya mati, Mati. rohnya tidak. Iya, hidup. Tetapi dia satu. Satu tubuh. Separuh stroke. Goblok kamu. Lah, mati, tubuhnya mati. Bego kamu. Tubuhnya mati. Ya, Rohnya tidak. hidup. Ya, antara tubuh yang mati dengan roh yang hidup satu. Satu. Berarti stroke. Goblok kamu. Lah, mati tubuhnya. Makanya kamu itu kalau sama oten lain bisa macam-macam sama saya, habis kamu. Lah, kau sendiri habis kok. Kamu saya nih, Ini habis kau. kamu yang habis. Kau yang habis. Saya bisa jawab. Tubuhnya Tuhan atau tidak? Tuhan, Tuhan. Mati nggak? rohnya hidup. Mati nggak Tuhan yang tubuh ini? Mati. Mati. Tuhan tubuh mati. Roh hidup. Roh hidup. Ya, Ada berapa Tuhan? satu. Tadi ada mati. Rohnya, tubuhnya. Tubuhnya. Tuhan Ya. nggak ini? Tuhan. Ya, Ini seutuhnya Tuhan. Ini seutuhnya Ya. Tuhan. ya. Kalau seutuhnya Tuhan masih ada Tuhan lain. Gitu seutuhnya, rohnya hidup cuma.
Ini seutuhnya Tuhan atau gimana? Seutuhnya yang mati. Ah, Itu, seutuhnya. Seutuhnya. Berarti semuanya kan? Iya, rohnya hidup. Masih ada yang lain nggak? Goblok kamu. Kok KO? Nih, Kenapa jadi keok Anda? saya bisa Kenapa jawab jadi semua. Saya bisa jawab semua. Paham kamu? Iya, sekarang Anda tinggal jujur saja. Nih, imbang kamu Ini- nih. Ini nih. lawan kamu nih. Nih, lawan kamu nih. Nih, lawan Faktanya kamu kamu nih. keok. Faktanya kamu keok. Faktanya Nih, kau lawan keok. kamu nih. Faktanya lawan kamu kamu. keok. Faktanya Sama kamu keok. Oten lawan bisa lah kamu ledek-ledekin. Sama saya Faktanya habis kamu keok. Faktanya kau keok. Oten lain bisa kamu ledekin. Pada hari ini Sama telah saya lahir kamu. bagimu Nah, sama kamu, sama Kristus, saya kamu. Juru Selamat, Kristus, Tuhan. Yang lahir Tuhan. Iya, Daging kan? iya, Nah, oke. Daging ini Tuhan. iya, Mati Tuhan. iya. Oh, sudah ini rajun. Tapi rohnya hidup cuma. Bedanya dengan manusia apa? Makanya saya bilang sama kamu banyak belajar. Bedanya dengan manusia kalau mati hidup rohnya mati nggak? Manusia tidak langsung naik ke surga. Kalau Tuhan naik ke surga. Saya tanya, bedanya dengan manusia Tuhanmu itu apa? Mau saya jelasin? Ya, jawab aja. Bedanya Ya, saya dengan jelasin. Tuhanmu apa? Ya, Jangan potong apa? dulu. Jangan potong. Ya. Nah. Silakan. Bedanya manusia, kalau mati, tubuhnya busuk jadi tengkorak dan dia itu tidak ada di surga. Masih menunggu, masih mengunduh penghakiman. Sementara Tuhan Nabi Isa, dia meninggal, bangkit, langsung naik ke surga. Paham? Oke, baik. Berarti Tuhanmu pernah mati. Iya. Oke. Ketika Tuhanmu mati, tidak ada lagi Tuhan. Ada rohnya kan hidup. Berarti dua. Satu, Loh, tadi satu mati. tubuhnya. Tuhan gak dia? Tubuhnya mati, rohnya hidup. Cuma goblok. Berarti separuh dari Tuhan Anda mati. Bukan separuh, seluruh tubuhnya mati, rohnya hidup. Cuma sekolah. Iya. Antara ruh dengan jasad satu atau dua? Itu menyatu cuma. Menyatu. Ada nggak di antara di satu hakikat ini bagiannya mati? Ada nggak? Tubuhnya mati. Berarti separuh mati. Tubuhnya sama roh itu bukan separuh, bego. Tadi katanya satu. Roh itu nggak bisa dibagi, goblok. Katanya satu. Kalau tubuh bisa dicincang-cincang. Kalau roh nggak bisa dibagi, goblok. Ya, yang mana yang Tuhan? Tubuh atau yang roh? Itu tubuhnya Tuhan, rohnya hidup cuma. Iya, tubuhnya yang Tuhan atau rohnya? Ya. Dagingnya mati, rohnya hidup. Yang mana yang Tuhan, tubuhnya atau rohnya? Ya dua-duanya itu. Nah, dua-duanya. Ingat itu ya, dua-duanya. Dua-duanya satu tubuh. Iya. Satu tubuh. Satu tubuh. Berapa tadi? Satu. Berapa tadi? Berapa? Satu tubuh sama roh. Tadi dua-duanya. Iya, tubuhnya mati. Nah, Rohnya hidup. hidup. Ada mati satu, ada satu hidup. Kan mati satu. Tubuhnya yang mati, rohnya yang hidup. Iya, yang satu mati tubuh. Itu tubuhnya cuma bego. Iya, Tuhan dah dia. Ya, rohnya hidup. Tuhan dah dia. Ya Tuhan. Iya, berarti Tuhanmu separuh mati. Roh bukan separuh. Gak ada roh bisa diparuh. Bego. Daging ini kan Tuhan juga. Bego banget lu. Masa Daging roh ini juga- Tuhan. Daging ini Tuhan nggak? Cuma roh itu nggak bisa dibagi cuma goblok. Daging ini tuh dilempari tomat mulutmu. Daging ini Tuhan nggak? Iya, Nah, mati nggak? mati. Separuh Tuhanmu mati. Rohnya bukan separuh. Dia rohnya di tubuh itu. Saya ulang lagi. Daging ini Tuhan. Ya, Daging Tuhan ini mati. rohnya hidup. Ya, yang daging Ya mati. Tuhan nggak dia? Rohnya hidup. Dagingnya ini yang mati Tuhan nggak? Iya. Berarti Tuhanmu separuh mati. Roh itu nggak separuh goblok.
Daging. Kau jangan Tubuhnya, lupakan daging. Dagingnya seutuhnya mati, rohnya hidup, bego. Nah, yang seutuhnya mati ini Tuhan atau bukan? Tuhan cuma. Dengar. Yang mati ini Tuhan. Yang hidup ini roh Tuhan juga. Dan ini satu. Berarti separuh Tuhanmu Jangan kau mati. pisahkan, goblok. Jangan kau pisahkan, bego. Saya tidak pisahkan. Saya bantu kamu. Daging ini Tuhan. Pada diri daging ada roh. Antara roh dan daging satu tubuh. Ya. Di antara di satu tubuh ini ada yang bagian mati kan? Tubuhnya. Nah, berarti separuh Tuhanmu mati. Enggak separuh, tubuhnya seutuhnya mati. Iya kan ini satu hakikat kan? Iya. Separuh mati kan? Seutuhnya. Mati semua. Rohnya hidup. Separuh berarti cuman daging doang. Tubuhnya cuma mati semuanya, rohnya hidup, goblok. Roh itu nggak bisa Iya. dibagi, bego. Memang ada berapa antara roh dan jasad, satu atau dua? Satu tubuh. Nah, satu tubuh kan? Ya. Daging dan roh satu tubuh. Iya. Ketika mati semua? Enggak. Gimana? Ketika mati semua. Rohnya hidup. Nah, berarti separuh yang mati. Roh nggak bisa dibagi, goblok. Iya, berarti separuh doang yang mati, yaitu sisi daging. Memang kamu itu perlu sekolah kamu. Loh, apa sih orang ini? Kan Tuhanmu satu. Roh itu nggak bisa dibagi separuh-separuh, goblok. Justru karena itu saya tidak membaginya. Yang mati cuman daging. Ya, mati. Nah, mati daging kan? Dan dia Tuhan, Ya. Tuhan juga. Tuhan juga dia. Gimana? Tuhan juga dia. Iya. Nah, separuh Tuhanmu mati. Tubuhnya seutuhnya, rohnya hidup. Masih ada separuh kan, yaitu roh. Seutuhnya. Tapi kan tadi satu. Tubuhnya seutuhnya mati, rohnya hidup, goblok. Berarti satu enggak dia? Satu enggak antara roh dengan jasad? Roh sama Satu. tubuhnya roh sama tubuhnya Yang satu ini mati semua atau jasad doang? Tubuhnya mati, rohnya hidup, bego. Berarti separuh Tuhanmu mati. Bukan di paro-paro, bego. Lu sekolah nggak sih lu? Loh, kan tadi Tuhanmu satu. Emang roh bisa dibagi? Tuhanmu satu. Roh bisa dibagi nggak? Enggak. Ya udah, gue lu yang jawab sendiri, goblok. Lalu yang daging mati enggak? Ya tubuhnya mati, rohnya hidup. Lu udah jawab Satu sendiri, roh enggak? nggak bisa dibagi, Satu goblok tidak. lu. Satu tidak antara roh dengan daging. Tubuhnya mati. Nah, berarti separuh kan? Itu seutuhnya, goblok. Kan masih ada roh. Rohnya nggak bisa dibagi. Berarti rohnya mati. Hidup. Nah, berarti daging mati. Mak seutuhnya mati. Nah, seutuhnya daging mati, seutuhnya roh hidup. Iya, rohnya hidup. Nah, mereka satu. Satu. Berarti ada di bagian satu ini yang mati. Kamu goblok banget ya. Memang Yang ini- satu ini, Kamu tuh yang bukan- satu ini, Kamu yang tuh bukan satu idiot. ini, Kamu tuh yang bukan satu goblok, ini idiot separuh kamu. mati. Yang satu ini separuh mati. Bukan separuh seutuhnya, idiot. Ketika Anda katakan seutuhnya berarti rohnya ikut mati juga. Rohnya hidup cuma. Nah, berarti separuh doang, dagingnya doang yang mati. Dagingnya seutuhnya, goblok. Iya, dagingnya doang yang mati, rohnya tidak. Ya rohnya hidup. Dagingnya doang yang mati. Iya. Berarti stroke. Berarti kamu goblok. Loh, kan satu, daging mati, roh berarti stroke. Memang kamu itu kebanyakan apa ya? Ngarapin koin kamu tuh. Ngarapin koin kamu tuh, goblok. Satu kan? Kamu tuh bodoh tapi ngarapin koin kamu. Tuhanmu stroke, makanya dia datang pakai kursi roda. Semua kalimat itu kayak anak TK bacanya. Teman-teman, aku pula yang salah. Jelas-jelas agamamu itu kau sendiri yang mengakui Tuhanmu satu. Iya. Daging dan roh Roh sama daging nyatu. nyatu. Ya. Mati daging, Ya. tinggal roh. Roh hidup.
Hidup. Kalau roh hidup, daging mati, dan dia satu tubuh melekat, stroke atau bukan? Kamu goblok. Stroke atau bukan? Jadi ngejawab kamu ini, kamu tuh ibarat kata kayak ODGJ. Satu tubuh. Agamamu yang mengantarkan kau ODGJ itu. Kamu tuh Bukan ODGJ. aku. Agamamu. Kamu ODGJ. Agamamu. Kamu, Satu tubuh kan? kamu ODGJ. Satu tubuh antara roh dan jasad Tuhan kau itu kan? Jasadnya Iya, mati. Iya, ODGJ. Jasadnya mati. Jasadnya mati. Iya ODGJ. Berpisah nggak antara roh yang mati dengan jasad yang mati? Berpisah. Ya rohnya yang naik ke surga ODGJ. Naik ke surga rohnya. Iya. Yang makan ikan goreng siapa? Gimana? Yang makan ikan goreng siapa? Kurang jelas lu ngomong. Yang makan ikan goreng siapa? Ikan apa? Ikan goreng. Gak nyambung lu goblok. Kan katamu yang naik ke surga rohnya saja. Kamu gak pantas kamu jadi apologit kamu. Gak pantas kamu. Apakah Anda sudah sadar bahwa agamamu tidak masuk akal? Mending kamu tuh masih jadi apologit kamu. Kamu masih Ku tanya dangkal lagi. ilmunya. Apakah kamu sadar bahwa agamamu memang tidak masuk akal? Agamamu yang masuk akal. Ya memang masuk akal agamaku. Agamamu masuk Dari mana angin. jalannya? Dari mana jalannya masuk akal? Tuhanku mengatakan Tuhan tidak pernah mati. Ya urusanmu. Nah, Sekali lagi. Yang lain kalau mau ketawa boleh. Tuhan lu ternyata kena stroke. ini lawanmu. Tuhan lu kena. Goblok. Ini lawanmu goblok. Nih. Tuhanmu kena stroke. Aku Lu bacakan sama- dalilnya ya. Sama oten-oten lain oke lah lu kacangin ya. Sama gua lu Aku habis kasih lu. dalil. Kita tunjukkan dalil. Tunggu, sabar. Kita tunjukkan dalil bos supaya semua menguatkan kita semuanya kan ya. Jangan di-mute, curang lu jangan di-mute. Kamu tuh kebiasaan kamu kalau kalah nge-mute orang lu. Enggak dong. Sabar. ODGJ, lu masuk rumah sakit jiwa lu goblok. Selalu agama orang lu bahas. Nabi orang lu bahas. Nabimu nggak bisa dibahas. Nih. Anda sudah menjawab tadi. Saya menghargai itu, saya menghargai nih. Ini Tuhanmu yang kau katakan tadi bahwa Tuhanmu separuh mati, separuh hidup. Nih, baca nih. Tuhanmu kena stroke. Nih. Kita bacakan dalilnya nih. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dan dari api yang berkobar-kobar. Ini Tuhanmu punya kursi roda dari nyala api. Stroke kan? Stroke. Separuh mati, separuh hidup. Ya bang ya. Memang Tuhanmu penghujat pakai kursi roda. Memang penghujat kamu. Ini saya baca dalil. Kok bilang saya penghujat? Ini dalil. Kamu itu raja penghujat kamu tuh. Ini dalil. Salah nggak dalil ini? Kamu setan kamu tuh, raja penghujat kamu. Tadi kau Agama mengatakan orang Tuhanmu. dibahas-bahas. Tadi agamamu kau sendiri mengatakan dibahas, Tuhanmu goblok. mati separuh. Tuhanmu mati separuh. Hidup separuh. Saya kasih data. Daniel 7 nomor 9. Nih, sudah tua dia, pakai kursi rodanya api. Megaloman. Dasar kayak anak kecil itu cuma goblok. Dalil bos. Jangan kau katakan ini anak kecil nih, dalil. Kamu itu belum pantas Daniel jadi 7. apologet kamu tuh. Nih. Dalil, yang mengakui. dalil. Masa kau bilang dalil tai ini? Lu yang tai. Ini dalil. Udah dijelasin juga. Jasmaninya Iya. mati. Rohnya Jasmani hidup. mati. Rohnya hidup. rohnya Dan hidup. dia satu. Dan Masih dia kurang satu. paham. Masih Dan kurang dia paham satu. lu. Dan dia satu. Satu kan? Ya iya. Nah, pada satu hakikat tersebut dagingnya mati, rohnya hidup. Dia Stroke gak tuh? goblok kamu. Jawaban kamu tuh goblok. Lah, orang yang kena stroke daging mati tapi rohnya tidak, betul? Ya mudah-mudahan lu aja yang kena stroke nanti cuma.
Lah kenapa kau jadi jahat? Kan kau yang mengatakan itu tadi. Kamu tuh setiap kalimat itu kamu bacanya kayak anak TK goblok. Tadi kau mengatakan Tuhanmu satu. Lu sama oten-oten Daging. lain, sama oten lain lu bisa kacangin sama gua lu habis lu. Tapi oten lain tidak ada yang pernah mengajarkan Tuhannya, karena struk cuman kamu. Karena kamu itu orang goblok. Cuman kamu yang mengajarkan Tuhanmu kena struk. Kamu yang ngomong stroke goblok. Bego. Lah, kan satu tubuh jasmaninya mati, rohnya tidak. Bukan separuh, seluruhnya tubuhnya mati. Kamu itu Nah, mempelajari. berarti dia kamu yang lumpuh ngomong, total. kamu yang ngomong nuduh orang kamu tuh. Berarti lumpuh total dia, struk total. Kamu yang ngomong stroke, kamu bilang saya ngomong stroke. Memang goblok kamu tuh. Lalu apa namanya kalau tubuh mati tapi rohnya masih hidup? Apa namanya? Ya, kalau stroke itu kan setengah. Kalau ini kan seutuh tubuhnya mati goblok. Semua tubuh mati tapi dia roh. Berarti dia masih Ya, hidup kan? kecuali separuh tubuhnya mati, separuh itu baru stroke goblok. Oh enggak, ada orang stroke total. Kalau tubuhnya mati seutuhnya, rohnya hidup, itu bukan stroke, itu namanya juma sumbing namanya. Koma. Nah, Mati kamu kalau udah jasad. kalah, beginilah kamu udah kalah, ngumpet Enggak, kamu. saya bertanya bukan stroke tapi koma. Udah, kamu tuh hadapi saya, jangan kamera kamu balikin hadapi saya, goblok. Enggak, saya kasih kau data. Apakah ini bisa menolong? Nggak penting, Data ini. hadapin saya, muka saya lihat. Apakah data ini bisa menolong Tuhanmu? Kamu selalu begitu, kalau kamu kalah, kamu kasih radio Oh, selalu enggak. salah, Kawan, kamu kasih, aku kasih kau ngumpet lah. pertolongan ini. Kamu ngumpet, Aku kasih goblok. kau pertolongan. Nih. Kursi. Lu jangan Kursi ngumpet dengan lu. roda api. Nongolin muka lu. Jangan ngumpet Kau lu. sendiri yang Nongolin muka lu. mengatakan. Ini nih dalil Tuhanmu datang pakai kursi roda kan? Dasar kamu tuh, otak kamu tuh nggak ada, kamu tuh dangkal otak kamu tuh. Kau yang mengatakan Tuhanmu separuh, bukan separuh. Ku bilang separuh bukan, mati total katamu. Lu udah kebiasaan lu kalau kalah ngumpet lu, kebiasaan lu. Mati total nggak Tuhanmu dagingnya? Kamu kenapa ngumpet, weh? Mana wajahmu? Mati total nggak dagingnya Tuhanmu? Wajahmu aja nggak kelihatan, goblok. Mati total nggak Tuhanmu dagingnya? Penonton, ini orang yang kalian banggakan ini ngumpet sama saya nih. Ini ditunjukkan supaya orang tahu nih. Aku menolong kau, Tuhanmu mati Makanya total dagingnya. kamu tuh setiap debat sama saya itu kamu kalah, ngumpet kamu, kabur kamu, goblok. Tuhanmu kau katakan daging. Setiap Dagingnya debat mati sama semua. saya, kamu itu selalu ngumpet kabur, udah. Tuhanmu mati semua. Nggak, kamu ngumpet kamu tuh, kamu ngumpet. Tuhanmu mati semua dagingnya kan, tapi rohnya masih hidup. Tunjukkan Oh, dulu berarti wajahmu biar saya jawab. mati surya. Semua penyakit lo omongin karena kau ODGJ kau tuh. Enggak, kan kau yang mengatakan tubuh Tuhanmu mati. Yang nonton lihat nih, semua penyakit diomongin si ODGJ ini. Ini yang kalian banggakan itu, tai. Tuhanmu mati, Enggak. katamu. Wajahmu Kau yang mana juga mengatakan. wajahmu? Itu baru. Nih. Kau yang ngomong Tuhanmu mati tubuhnya seutuhnya, tapi Kau tuh rohnya udah masih kalah hidup. ketawa-ketawa, menutupin Berarti dia kekalahan tuh. lumpuh total. Semua penyakit diomongin ODGJ lu. Tuhanmu satu tubuh. ODGJ, berulang kali saya bilang iya. Rohnya masih hidup. Makanya kamu itu kalau ODGJ jangan ceramah. Saya kasih dalil Daniel 7 nomor 9. Hotel lain bisa lu kacangin, sama gua lu habis lu. Struk total dia, struk total. Karena struk total Tuhannya. Gini kalau Juma udah kalah, pura-pura ketawa. Kalau dia udah merasa kalah tuh. Sahabat Aquarius, syukran sahabatku. I love you full. Udah apa lagi mau dibahas? ODGJ apa lagi mau dibahas? Ini lu cuma nih lu cuma nih lu nggak ada apa-apanya sama gua, udah. Masuk akal gak Tuhan kena stroke? Lu ODGJ semua penyakit sebutin,
Udah. Enggak masuk akal nggak Tuhan kena stroke? Dari situ aja orang bisa nilai. Semua penyakit lu sebutin, lu udah nggak masuk akal bahasa lu. Udah. Pertanyaan saya, masuk akal nggak Tuhan kena stroke? Oten lain bisa lu kacangin, gua coba lu kacangin. Anjing lu. Gak usah edis TV lawan lu. Gua masih lawan lu. Masuk akal tidak Udah. Tuhan kena stroke? Aku Nah. bertanya lu, serius? Goblok. Itu mulu lu bolak-balik supaya dapat koin lu, goblok. Masuk akal nggak Tuhan kena stroke? Supaya dapat koin lu bolak-balik pertanyaan lu. Dasar bego lu, gak punya materi lu. Bego. Jawab bang, jawab. Masuk akal nggak Tuhan kena stroke? Enggak. Siapa yang kena stroke kayak goblok? Dagingnya mati total. Seutuhnya, bukan stroke anjing. Iya mati total, tapi hidup masih ada rohnya. Emosi saya. Itulah aku bilang, agama ada yang antara Islam dengan Kristen, ada yang tidak masuk akal agamanya. Masa ada Tuhan kena stroke? Selalu menghujat. Kok aku pula yang menghujat? Kau yang menerangkan, kok aku yang menghujat? Kau yang menerangkan Tuhanmu. Monyet, kau bilang Nabi Isa itu hasil zina. Kau bilang Nabi Isa hasil zina. Apa kamu menghujat lu? Goblok. Hah? Nabi Isa zina dari mana itu? Nabi Isa hasil zina, Apa kau lagi? bilang goblok mau jadi orang. Hah? Fitnah. Lu bilang Aduh parah. Nabi Isa hasil zina kemarin. Lu ingat nggak waktu kita debat? Lu bilang Nabi Isa hasil zina. Lu ingat nggak? Yesus. Ingat nggak lu? Yesus. Iya, lu ingat nggak? Ya Yesus itu Nabi Isa. Iya. Kenapa lu bilang hasil zina? Beda. Kau bilang hasil zina. Di dalam Kau bilang hasil zina. Di dalam Bible. Dasar penghujat lu tuh. Setan lu tuh. Yesus di dalam Bible, bukan dalam Al-Quran bos. Di dalam Bible, Bego. Yesus berasal dari Nabinya keturunan sendiri- pesina. Nabi Isa dibilang hasil zina, bego itu. Ini kalau pengikut Belanda begini, Yesus di dalam Bible diceritakan berasal dari keturunan pesina, Yesus bukan Nabi itu Nabi Isa, bos. Isa. Yesus itu Nabi Isa, bego. Matamu, Mata kau yang mengklaim. matamu goblok. Nabi Isa siapa? Ya Yesus goblok. Iya, tapi di dalam Bible Yesus diceritakan dari keturunan Nabi Isa pesina. siapa? Nabi Isa siapa? Anak Maria. Nabi Isa Isa, apa Maria? Nabi Isa, Kalau di Islam, Nabi kalau di Islam Isa, Maria. Kalau di Islam Maria. tidak Kalau di kan pernah. Maria. Nabi Isa tidak Udah. pernah diceritakan sebagai anak zina, anak keturunan pesina di Bego Bible. banget. Tapi di Kau, Biblemu, Orang Katolik kamu tuh penghujat kamu. tapi di Biblemu, kau akui Tuhanmu kena stroke. Itu fakta, itu real. Nggak ada gunanya begini, nggak ada. Anda mengajarkan kepada orang banyak bahwa Tuhanmu mati total, tapi rohnya hidup, ya kena stroke. Tuhan tuh kena stroke teman-teman. Gimana ceritanya ini? Tuhan kena stroke gimana ceritanya? Enggak, Tuhanmu kena stroke mati total katamu. Kau mengakui secara Nabi Isa. jasmaninya. Nabi Isa hasil zina kamu bilang anjing. Jasmaninya Kamu. mati total. Tahu orang Katolik Jasmaninya mati dihujat kamu nanti. total. Kamu bilang Nabi Isa hasil zinanya Maria. Kalau tahu ke orang Katolik habis kamu nanti. Di Biblemu menceritakan itu. Hei, kamu bilang Maria itu berzina. Kamu bilang Maria Di berzina. Bible. Kamu Di bilang Maria berzina. Biblemu. Kamu Di bilang Biblemu. Maria berzina. Enggak ada aku katakan itu fitnah. Di Kamu Biblemu. nanti dihujat orang Katolik kamu tuh. Kamu nanti tuntut orang Katolik kamu. Dilempar tomat mulutmu. Di Biblemu dikatakan. Dasar kamu tuh. Di Biblemu dikatakan Yesus itu berasal dari keturunan pezina karena Daud, Salomo dan seterusnya melakukan hal-hal yang tidak. Belum lagi yang Nggak lain. usah sok-sok kamu nerangkan. Kamu takut ya orang Katolik menghujat kamu. Takut kamu. Enggak. Saya enggak pernah mengatakan Nabi Isa, tapi kalau saya katakan Yesus berasal dari keturunan pesina di dalam Bible, iya. Iya, diceritakan di Biblemu. Kamu bilang Maria berzina. Saya tidak tuduh Maria, Yesus keturunan dari Kamu bilang pesina. Yesus. Kamu bilang Yesus itu hasil zina, setan.
Keturunan pesina bukan hasil zina, tuyul. Coba kamu putar debat kita. Putar debat kita yang udah. Dengar, Roma 1 nomor 3. Putar debat kita. Kamu bilang hasil zina ya. Roma 1 nomor 3. Yesus berasal dari sperma Daud. Pertanyaan saya, istrinya Daud kan ratusan. Daud, si Maria itu berzina. Mereka Katolik nih, dengar nih, Juma goblok nih. Fitnah. Saya tidak ada hubungan dengan Maria, yang saya berhubungan Yesus. Fitnah lagi. Ungkapan itu muncul ketika Nabi saya dituduh sebagai pesina. Kamu miutin orang aja. Goblok kamu gitu. Ketika kalian menuduh Nabi saya pesina, baru saya katakan Yesusmu itu yang berasal dari keturunan pesina. Kamu bilang Yesus itu hasil perzinahan. Keturunan pesina. Maria. Kencang kali. Udah kamu putar tuh. Putar rekaman kita. Kamu mengalihkan kasus. Pertama sebelum masuk ke tema, dengar, Pemujat kamu tuh. Sebelum kau masuk ke tema, dengar. Sebelum kau masuk tema, kau minta secara agak. Dengar. Kamu pemujat kamu. Udah kau turunkan moderator. Udah mulai kerasukan setan. Kamu bilang Nabi Isa itu zina, goblok kamu. Turun. Waktu itu dia tidak mau masuk ke tema, tapi dia mau menghujat dulu Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur, berzina, membunuh, merampok, sampai saya harus sabar menjelaskan. Dia yang menuduh, memfitnah Nabi Muhammad. Nah sekarang dia fitnah lagi saya tuh. Dia tuduh saya menuduh Maria berzina, Nabi Isa berzina. Padahal di Bible yang menceritakan itu. Bagaimana kemudian cerita-cerita persinahan yang dilakukan oleh kakeknya Yesus. Daud mengintip Berseba mandi. Habis itu dia perintahkan orang untuk mengambil Berseba. Aduh udahlah, cerita itu sangat mengenaskan. Jadi baca Biblemu, atau kamu mau kita bahas satu tema terkait Yesus keturunan pesina berdasarkan Bible. Mau kita buka aibnya? Kalau mau, ayo. Saya ungkap semuanya di sini. Kalau kamu memang mau, apakah Yesus betul berasal dari keturunan pesina? Aku bongkar. Aku bongkarkan kau di sini. Kalau kau memang mau bahas itu, tapi siap-siap malu. Siap-siap malu. Begitu kawanku. Hancur sudah kan? Hancur. Terbukti katanya Tuhannya seutuhnya mati. Seutuhnya mati Tuhannya, dagingnya. Hai. Manusia tapi dagingnya mati, rohnya masih hidup. Itu apa namanya? Kalau manusia dagingnya mati tapi dia masih hidup, rohnya apa namanya? Nah, dia sendiri itu yang mati. Halo Bang. Halo juga. Selamat malam. Malam. Katolik Protestan. Protestan Bang. Ya, gimana Anda menyikapi tadi orang itu mengatakan Tuhan Anda seutuhnya mati dagingnya tapi rohnya hidup? Sebetulnya yang meninggal itu bukan Tuhannya Bang. Tapi yang meninggal itu Yesus. Yesus bukan Tuhan rupanya bagimu? Bukan Bang. Oh, bagus. Yesus itu adalah karunia anak dari Tuhan yang dikirim melalui Maria. Ya. Berarti orang Kristen salah dengan menyembah Yesus ya? Menyembah Yesus Bang. Ya kan di gereja mereka menyembah Yesus, mengibadahi Yesus, menyetarakan dan mensehakikatkan dengan Tuhan langit bumi. Salah berarti mereka ya? Sebetulnya bukan menyembah Yesus Bang. Menyembahnya tetap menyembah Tuhan. Bukan Yesus. Bukan. Yesus itu anak yang dikaruniai dari kandung Maria, yang dititipkan oleh Tuhan. Tapi sebagian dari Kristen menyembah Yesus, gimana itu? Sebagian. Ya, semuanya malah.
kecuali saksi Yehova yang masih tidak menuhankan Yesus. Semua Kristen menganggap Yesus itu adalah Bapa yang turun ke bumi menjadi manusia. Sebetulnya itu persepsi abang aja. Dalilnya begitu. Cobalah Yohanes abang 1, tunjukkan dalilnya. Yohanes 1 nomor 1. Berapa bang? Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Dan firman itu adalah Theos. Data nomor 14-nya, dan Theos itu menjadi daging, Yesus. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos atau Bapa mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kebapaannya, keteosannya, keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, lalu menjadi manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Bukan menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia, bukan menjadi manusia. Berarti Yesus bukan manusia. Yesus itu gimana bilang Pak? Dia kalau di kami ada pelajaran tentang Yesus itu 100% manusia, 100% Anda bantah argumentasi tadi. Saya sudah mengatakan Anda bukan manusia tapi menjadi sama manusia. Mana yang betul? Manusia Anda dengan berat sendiri. manusia kan beda. Menjadi sama dengan manusia itu berbentuk wujud. Iya, Yesus ini manusia atau bukan sih? Yesus itu manusia. Ya sudah, kenapa bolak-balik? Iya, Yesus manusia. Nah udah, Yesus manusia. Apakah dia benar adalah Bapa yang turun menjadi manusia? Bapak yang turun menjadi manusia enggak bang? Udah, salah Kristen berarti. Ternyata Yesus bukan Bapa ya. Di Filipi ayat 2 tadi bang. Ya, nomor 6, nomor 7, 8. Coba baca. Kita jangan berpatokan pada 3 ayat itu. Coba kita ke yang sebelumnya. Lebih ke atas kan. Teknik itu nggak berlaku. Karena tidak akan bisa menolong tetap. Hanya melihat 1 ayat bang. Bisa banyak artinya gitu. Jadi kita harus. Udah, silakan. Ada dibuatkan bagian 1, 2, 3. Nggak langsung bisa lompat, nggak bisa. Nanti yang ada salah pengertian. Jadi kalau di gereja pendeta itu menjelaskan baca satu Bible atau 1-2 ayat. Dia hanya beberapa ayat. Tapi Ya pun udah, tegur itu. Tegur pendetanya. Sesuai tema. Dia akan menjelaskan sesuai tema. Nah ini sekarang temanya apa? Kan abang bilang kan nggak masuk akal kayak yang tadi kan abang ambil Ya kan dari nggak masuk akal. Tuhan kok iya, jadi kayak manusia? yang abang ambil dari Daniel tadi kan. Iya, sesuai dengan pernyataan seniormu tadi yang mengatakan Tuhannya itu satu, dagingnya Tuhan juga, rohnya Tuhan juga. Si daging mati, berarti pada satu ini ada bagian dari dirinya yang mati, yaitu dagingnya. Nah, kalau daging mati, roh hidup, itu apa namanya? Kan stroke. Nah, sebetulnya abang itu tadi yang salah penjelasan. Ya memang salah. Bukan berarti dia nggak tahu. Cara menjelaskannya Tapi yang salah. Bukan, dia salah. Begitu juga agamanya. Kan memang agama Anda begitu kan? Yesus Tuhan atau bukan? Yesus bukan Tuhan bang. Sebab Yesus lalu lahir ke malaikat dunia. bohong dong. Coba Anda baca Lukas 2 nomor 11. Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, baca dulu itu. Lukas 2 nomor berapa tadi bang? Nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kan katanya bagimu. Telah lahir juru selamat, yaitu Kristus. Terus Di kota Daud. apa? Di kota Daud. Bagimu Apa juru sih? selamat. Bukan telah lahir Tuhan katanya.
Apa yang lahir di situ? Bagimu juru selamat, yaitu Nah, Kristus. terus? Lalu? Lalu setelah kata Kristus apa? Kristus Tuhan. Nah, Tapi Tuhan. Tunggu bang, kan jelas dibilangnya kan bagimu juru selamat, bukan Kristus bagimu Tuhan. Tuhan. Iya. Bagimu Ya. Kristus Tuhan di kota Daud, Tuhan atau bukan? Bagimu loh bang, bukan lahir Tuhan. Ngerti kata bagimu? Telah lahir pada hari ini telah lahir bagimu juru Nah, selamat bagimu. Kristus. Bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Tuhan enggak? Nggak ada dibilangnya Tuhan. Kristus. Kristus dulu baru Tuhan. Bagimu, Ya. bukan yang lahir Tuhan. Jadi yang apa maksudnya kata Tuhan di situ? Tuhan itu maksud untuk di ayat 11 ini. Tuhan itu dari Maksudnya apa rohnya, Tuhan? Bang. Iya. Itulah bukti agama Anda tidak masuk akal sehingga Anda mengakal-akalinya gitu. Bukan mengakal. Karena tidak masuk akal itulah makanya Anda mengakal-akali supaya bisa ngibulin orang. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kan dibilangnya Yang lahir Tuhan. bagimu, bukan Tuhan. Yang lahir bagimu ini Tuhan. Astagfirullahaladzim. Iya, kan dibilang bagimu, bagi kita manusia. Apa yang lahir bagi kita di situ? Bagi kita Tuhan. Nah, Tuhan sudah. utuhnya. Iya, rubah lagi. Sama dengan tadi. Bukan seutuhnya Tuhan. Bukan seutuhnya, separuh doang. Mati separuh, dibilang- hidup separuh. Stroke Iya bang, kan dibilang bagimu. bagi Anda. Ngerti arti kata bagimu gimana? Ya bagi Anda lahir Tuhan Anda. Iya, Yang lahir Tuhan Anda kan? yang lahir Yesus bang. Tuhan Anda kan? Yesus itu anak dari karunia Tuhan. Tuhan kan yang lahir. Karunia Tuhan bang. Tuhan kan yang lahir. Bukan, yang lahir Yesus. Dalilnya tadi apa? Bagimu Yesus Tuhan katanya kan. Iya sudah Tuhan yang lahir. Agamamu nggak bisa menolong. Agama Anda dengan akal Anda memang nggak bisa sinkron. Karena nggak Kecuali masuk bilangnya akal. telah lahir Tuhan. Nah, itu baru Tuhan yang lahir. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kan dibilang bagimu bang, bagi yang percaya. Apa itu yang lahir di situ? Juru selamat. Juru Kristus. selamat ini manusia, manusia atau Tuhan? Di dalam Kristen bang, kami ada istilah Tritunggal. Ya udah masuk. Yang sini Tuhan kan? Di data itu Tuhan kan? Di data Tuhan. Ya udah selesai. Loh, kan katanya begini. Satu bang, yang di Daniel tadi itu bukan Tuhan yang di kursi roda. Lalu apa? Itu Daud, Daniel melihat hewan. Coba abang buka lagi. Coba Biar baca. suci. Coba Anda baca Wahyu 5 nomor 6. Baca. Coba baca. Coba baca. Loh, ini beda bang. Beda sama Ya Daniel baca tadi. dulu. Anda kan tadi mengatakan hewan. Iya. Coba Untuk di dibaca. kitab Daniel
Tadi dia melihat hewan, beda sama wahyu. Itu dah beda topik, beda isi. Coba Anda baca dulu. Coba Anda baca dulu. Wahyu 5 nomor 6 itu. Baca. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah roh tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, yang bertanduk 7 bermata 7 itu Tuhan Anda atau bukan? Bukan? Jadi roh Tuhan Anda itu bukan Tuhan Anda. Kan katanya seperti roh, bukan roh. Iya. Aku Seperti. bukan seperti roh, seperti hewan. Kok seperti roh? Tuhan Anda itu kan bertanduk 7 bermata 7 itu Tuhan Anda kan? Loh, beda. Tuhan Anda atau bukan? Itu bukan Tuhan, Bang. Lah itulah ketujuh roh Theos. Bukannya Tuhan Anda adalah roh. Roh itu kan banyak. Ada roh halus, roh jahat, roh kudus. Yang Nah, di situ, Tuhan- yang di situ apa bunyinya? Itulah ketujuh roh apa? Roh apa di situ? Roh halus atau roh Tuhan? Roh apa di situ? Roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, berarti Tuhan Anda kan? Itu perbandingannya, Bang. Anggapannya. Enggak, saya tanya itu roh itu Tuhan Anda kan? Roh itu bukan Tuhan, Bang. Tuhan Anda roh atau bukan? Tuhan kami bukan roh. Yohanes 4:24 boleh Anda baca? Kok Tuhan Anda bukan roh? Ini agak Kristen aneh ini. Ini memang bukan Tuhan. Coba Anda baca Yohanes 4:24 apa bunyinya? Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh. Itu tadi Allah itu apa? Allah itu roh. Allah kan bukan Tuhan. Jadi Allah itu apa? Allah itu Bapa kalau di Kristen, Bang. Ya, itu sembahan Anda atau bukan? Sembahan maksudnya? Yang Anda ibadahi. Ah, Roh kan? sebetulnya bukan roh. Yang kami ibadahi itu bukan roh, Bang. Lalu apa? Yang kami ibadahi itu Tuhan Bapa, Allah. Roh atau Yesus bukan? itu bukan dong. Nah itu tadi dalilnya Yohanes 4:24. Roh itu yang dimaksud di sini, Bang. Bukan roh yang tadi, bukan dari kitab Wahyu. Memang ada berapa roh Tuhan Anda ada berapa? Kok banyak kali Tuhannya orang Kristen ini. Tuhan Anda roh dan itulah ketujuh roh Tuhan. Roh Theos. Ditulis di situ roh Allah. Betul nggak? Itu perumpamaan. Perumpamaan gimana? Dia melihat, aku melihat. Kalau melihat itu nih. Aku Iya. melihat. Itu Melihat. perumpamaan. Melihat Dia apa? melihat itu diumpamakannya itu sebagai roh Allah. Mati nih ya. Udahlah bang, kalau cuman ngarang-ngarang gitu, itulah bukti Anda ngarang karena agama Anda nggak masuk akal. Itu memang ajaran dari kami. Di situ tertulis itulah ketujuh roh Tuhan Elohim Theos Yahweh Bapa yang turun ke bumi. Memang nggak masuk akal. Jangan dipaksakan masuk akal. Sebetulnya gimana, Bang ya? Sebetulnya tidak masuk akal. Kurang mendalami. Kok saya yang kurang mendalami?
Lalu Anda ini kurang apa? Ada di bagian-bagian tertentu abang yang belum dengar gitu. Jadi abang cuma baca di sebelah. Yang mana yang bagian-bagian tertentu itu maksudnya yang mana? Bagian kayak Yesus itu sebetulnya bukan Tuhan. Bahwa dia memang lahir. Ya bukan Dari aku yang harus Anda ajarkan. Kalau saya memang Yesus bukan Tuhan. Tapi agama Anda mengatakan Yesus Tuhan. Dalilnya yang tadi telah lahir Tuhan. Anda saja membantah agama Anda. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Apalagi saya. Di agama kami nggak ada dibilang Yesus Tuhan. Yang lahir tadi apa? Yang lahir Yesus. Tuhan nggak? Enggak, itu juru selamat. Dalilnya? Loh, Yesus bukan Tuhan lah, itu juru selamat. Dalilnya di situ. Dalil yang mana bang? Coba tunjuk. Lukas 2:11 yang tadi. Astagfirullahaladzim. Ini kemana bang ya? Ini kan perkataan malaikat, ya kan? Iya, Malaikat kepada gembala-gembala. Malaikat mengatakan Tuhan atau bukan? Malaikat memang mengatakan Tuhan. Salah nggak malaikatnya? Sebetulnya salah, mungkin di pengertiannya aja. Inilah agama Anda nggak masuk akal. Bagaimana mungkin malaikat datang membawa firman tapi firmannya salah? Yang menyalahkan umatnya, jemaatnya. Berarti agama Anda memang nggak masuk akal. Anda saja menyalahkan malaikat, apalagi saya. Itu bukan salah di situ ya bang, salah di pengertiannya. Mama tadi Anda mengatakan malaikatnya memang salah. Salah pengertian. Malaikat yang salah pengertian. Ya, kita pun salah pengertian. Malaikatnya. Kan Yesus lahir bang, itu dia kan dikaruniai oleh Roh Tuhan. Di mana itu Roh Kudus. Makanya di Kristen ada dibilang itu Tritunggal. Apalagi ini? Apalagi ini Tritunggal ini? Apalagi maksudnya ini Tritunggal? Makan Tritunggal 3 itu bayar 1. Bukan. Nah itulah kayak bagian-bagian yang abang belum dalami. Coba terangkan. 3 in 1 apa gimana? Tritunggal gimana Itu maksudnya? dia istilah di kami Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra Ya udah kayak jelas Kudus. itu. Coba jelaskan Tritunggal itu apa maksudnya? Bentar bang ya, biar aku ambil dalilnya. Iya. Betul. Dari kita berdasarkan yang ada-ada aja kan, dan berdasarkan fakta. Tritunggal itu bang, itu yang esa adalah satu hakikat atau substansi, satu hakikat yang hadir. Berarti Yesus manusia satu hakikat dengan Tuhan. Ya, Berarti manusia bisa satu hakikat dengan Tuhan. namanya dia dikaruniai. Itulah kelebihannya. Beda dengan kita manusia. Berarti kita juga Tuhan dong. Kan kita nggak dikaruniai dari Tuhan bang, pas lahir. Kita Coba kan Anda dibuat. baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita sehakikat dengan Yesus loh. Sehakikat dan segambar bang. Yesus yang niru kita. Yesus niru Saya kita. bisa turun ke bumi untuk menyelamatkan hamba-hambanya dengan cara disalib. Nah, Yesus dalam keberadaan yang sesungguhnya Tuhan atau bukan? Karena kita kembali ke Tritunggal, Yesus itu Tuhan berdasarkan Tritunggal karena dia dikaruniai oleh Tuhan. Berarti kita juga Tuhan. Karena segambar abang bilang tadi gitu.
Enggak, karena kita sehakikat dengan Yesus. Kenapa abang bilang sehakikat? Coba jelaskan. 1 Yohanes 3 nomor 2 yang mengatakan itu, bukan aku. Baca. Tapi belum ada. Silakan. Di sini jelas bang dibilang ya. Apabila Kristus menyatakan dirinya, apabila, maka kita kan segambar dengannya, segambar. Kan apabila Terus? menyatakan, Ya, terus. udah ada rubah dinyatakan. Ya, terus. Aku kan nanya, udah ada dinyatakan, kenapa abang bilang kita sehakikat dengan Tuhan dan kita itu Tuhan? Baca terus, ku bilang baca sampai selesai supaya Anda tahu. Udah. Apa? Apa yang diterangkan di Jelas situ? dibilang ya bang. Makasih, Bang. Ada onde-onde. Iya, apa yang dikatakan di sana? Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya, sebab kita akan sama seperti Yesus. Di sini kan ada dibilang yang sebab kita akan sama seperti Yesus, jangan ditambah-tambahi. Baca. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata. Ingat, tetapi belum nyata. Apa keadaannya kelak akan, tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, sebab kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan sama Dia, dah. Sama kan? Kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan Yesus yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus. Kalau Yesus Tuhan, berarti kita juga Tuhan. Mati nih, Kan katanya apabila yang sama itu bukan derajatnya bang, yang sama itu tubuhnya. keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya Yesus itu lahir sebagai manusia dan Roh Kudus. Keadaan Yesus yang sebenarnya, dia itu Tuhan atau manusia? Keadaan yang sebenarnya maksudnya bukan itu. Oh mama, pelintir memang aja seperti terus. itu pengertiannya. Pelintir aja terus, pelintir aja. Itu pengertian yang abang buat itu untuk menjatuhkan sebelah pihak. Lah, ini untuk membela sesuatu yang sudah jelas-jelas nyata di Bible. Kita akan Iya, melihat yang Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya dia sebenarnya manusia sebelum dia mati dan naik ke surga. Nah, berarti Yesus manusia, bukan Tuhan. Jangan kau katakan dia Trinitas sehakikat dengan Bapa. Karena Yesus dalam keadaan sebenarnya akan sama seperti kita. Iya. Itu baru berakal. Lalu dia kan disalib kan, di Kristen ada disalib. Nah, semenjak Nah, dia apalagi? disalib, disitulah dia naik ke surga. Setara dengan Allah Kenapa? Bapa. Kenapa lagi dia? Apalagi nih disalib, Tuhan disalib. Apalagi yang Anda mau jual di situ? Loh, bukan jual loh Bang, hanya memberikan sedikit penjelasan tambahan. Apa? Tuhan disalib. Iya, dia kan Tuhan bukan disalib manusia. sama Dia Tuhan kan disalib Tuhan sama Yesus manusia. itu kan manusia. Yang disalib itu Yesus. Manusia enggak? Yesus kan sama dengan manusia kayak yang dibilangnya tadi, Bang. Nanti di kehidupan berikutnya Yesus apa? Yesus Tuhan. Nah, berarti kita juga Tuhan. Kan di kehidupan selanjutnya, emang kita udah di kehidupan selanjutnya kan belum? Ya nanti di kehidupan berikutnya kita akan sama seperti Yesus. Iya, kalau masuk surga sama. Karena kita udah sama-sama Nah. di surga. Nah, berarti sama-sama Tuhan. Iya, kalau masuk surga. Berarti akan banyak Tuhan di surga. Mungkin. Ya, berarti bukan Trinitas dong.
Loh, Kan semua jadi Tuhan manusia yang di surga. emang udah yakin semua masuk surga? Kan kita ada dosa Ya, bawaan. minimal ada yang masuk surga. Berarti jadi Tuhan semua. Siapa yang menjamin ada yang masuk surga? Anda yang barusan mengatakan yang masuk surga Tuhan sama seperti Yesus. Iya, yang masuk surga kan Yesus. Roh Yesus naik ke surga. Nah, Jelas dibilangnya orang-orang yang bahwa masuk naik ke surga, orang-orang yang lalu masuk bangkit surga pada hari akan jadi ketiga. Tuhan. Orang-orang yang masuk surga akan jadi Tuhan. Sama seperti Yesus. Yang naik ke surga menjadi Tuhan itu Yesus, Bang. Iya, yang nanti di surga akan sehakikat dengan Yesus kan? Kita manusia nggak akan bisa jadi Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Iya, Yesus kan udah jelas tadi kita bilang. Yesus itu ketika masih hidup, dia manusia. Bahkan dia anak seorang Ketika tukang di kayu. kehidupan berikutnya Yesus adalah Di kehidupan berikutnya, Yesus adalah di kehidupan berikutnya dia menjadi Tuhan. Dan dialah Tuhan Nah. satu-satunya. berarti kita juga menjadi Tuhan. Nah, dan dialah Tuhan satu-satunya. Tidak bisa. 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dan kita Dalam akan sama keadaan seperti sebenarnya. keadaan sebenarnya itu. Dalam keadaan sebenarnya maksudnya ketika dia masih menjadi manusia. Astagfirullahaladzim. Emang iya. Yesus keadaan sebenarnya Tuhan atau manusia? Dalam keadaan sebenarnya Yesus itu manusia. Sebelum dia Ya udah, wafat. sudah. Yang keadaan sebenarnya ngapain lagi ada kata sebelumnya? Keadaan yang sebenarnya Yesus itu Tuhan atau manusia? Yesus itu manusia. Ya udah, berarti Yesus bukan Tuhan. Salah Kristen yang menyembah bukan manusia, bukan Tuhan. Udah, gugur sudah. Oh, yang disembah tetap Tuhan, bukan Yesus. Yesus Tapi itu namanya hanya Yesus. perantara. Tapi di gereja orang menyembah Yesus. Siapa? Ya, orang-orang di Kristen. Siapa lagi? Ya, kami menyembah Tuhan. Yesus itu hanya perantara Tuhan untuk menebus dosa manusia. Jadi yang Trinitas tadi apa? Trinitas itu, Bang, semenjak dia naik ke surga. Hancur. Kan dia menjadi manusia ketika belum meninggal, sebelum disalibkan. Keadaan sebenarnya Yesus itu apa? Yesus itu ketika lahir dia itu manusia. Keadaan yang sebenarnya Yesus itu sebelum dia atau sesudah dia bersandiwara jadi manusia itu apa sebenarnya dia ini? Sebenarnya dia manusia. Ya sudah, berarti dia bukan Tuhan kan? Ya, kan tadi nggak ada aku jawab, ya nggak ada aku bilang enggak. Ya dia manusia. Jadi Trinitas ini apa? Trinitas itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bang. Satu hakikat gak? Satu hakikat. Berarti Yesus juga Tuhan. Ketika dia sudah wafat. Ya Allah, ya udah Bang, udah. Anda hebat. Aku jempol lah Bang ini. Thank you. Terima kasih. Iya luar biasa Bang. Oh mantap kali Bang. Ada dokter nggak di bawah? Tolong diambil anak itu, dikarungin, masih bisa diselamatkan mungkin. Wow. Silakan teman-teman Oten naik lagi. Silakan. Ayo. Yang lain silakan. Silakan teman-teman ajukan permintaan. Ya, semangat malam, dukung sampai populer level kita naik teman-teman. Silakan. Halo. Selamat malam Bang Zuma 01 Halo. atau 02. Ya?
01 atau 02? Masuk orang generasi banyak kali akunnya manusia satu ini. Aku kan udah kawanmu ya aku. Banyak kali akunnya begini, Bang. Apa-apa bang. Asap-asap lagi. Oh asap-asap ya? Asap-asap. PL. Udah ku singkirkan. Ada cairan putih nggak? Hah? Cairan putih ada nggak? Ah Ridno, apa yang dibilang abang? Cairan putih ada nggak? Oh, karak. Hah? Ini yang ada. Ini. Obat. Alkoholnya itu. Aman berarti ya? Kalau nggak ada aman, berarti bisa lanjut. Iya, nggak ada bang, nggak ada bang. Obatnya itu. Oke. Agama tanpa akal. Silakan. Agama tanpa akal adalah bisa juga penyesatan bang. Penyesatan itu tepat itu. Tepat. Kalau bagi kami bang, bagi Kristen juga bang, akal itu juga sangat berguna, sangat bermanfaat. Karena tanpa akal juga, ya doktrin tadi berasal dari situ bang, bersumber dari sana, iya kan? Kata eksegese atau menafsir itu bang, menafsir firman Tuhan itu menggunakan akal dan pikiran juga bang. Nah, seperti itu. Jangan dikatakan bahwa agama Kristen itu tak punya akal, tak berakal. Nah, itu difungsikan juga bang, itu bang. Itu Oke, saya tidak mengatakan itu. Saya hanya berdasarkan oknum. Karena akal dan pikiran kita juga bersumber dari ciptaan Tuhan juga. Itu pemberian Tuhan kepada kita. Pas kan bang? Cocok? Kira-kira? Cocok. Iya. Cocok. Nah, sekarang mari kita pakai apa yang Tuhan kasih ini. Yang mana itu bang? Ya, akal kita pakai. Sekarang saya mau tanya sama abang. Yang lahir di kota Daud itu manusia atau Tuhan? Sesuai firman Tuhan yang tertulis di kitab Lukas itu bang, bahwa itu yang lahir Tuhan bang. Berarti yang dibunuh tentara Romawi Tuhan atau manusia? Di dunia ya. Datang ke dunia. Yang dibunuh ya. tentara Romawi Tuhan? Tetap Tuhan bang, tetap Tuhan. Tentara Romawi bunuh Tuhan? Iya bang, yang ngertinya di sana bahwa dia harus menjalankan misi itu, lewat penyalipan lah dia, yang artinya lewat itulah yang artinya ada penebusan dosa itu gitu, seperti itu bang. Iya, Karena berarti itu tentara Romawi sudah dibuatkan seperti itu. Tentara Romawi membunuh Tuhan. Ya, benar. Berarti Tuhan pernah mati, dibunuh. Pernah bang, pernah. Berarti alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan. Tidak pernah kehilangan Tuhan, tetap ada. Walaupun Mati. pernah mengalami kematian. Yang menjaga alam semesta ketika dia mati siapa? Yang menjaga tetap juga Tuhan tadi bang. Tapi mati. Mati hanya untuk sementara waktu bang. Hanya untuk Iya, sementara waktu Tuhan alam kehilangan Tuhan sementara. ya hening cipta gitu sebentar kan. Abang ini itulah aku. Jadi Tuhan yang cipta.
mencipta. Selesai katanya, selesai dia bangkit dari antara orang mati. Mencipta dimulai. Aduh. Tuhan mati. Tapi ketika dia disalib, Bang, ada seperti ini perkataan Yesus, Eloi Eloi lama sabachthani gitu. Yang artinya, Allahku Allahku mengapa engkau tinggalkan aku? Yang artinya kayaknya dari Yesus itu keluar roh Allah itu, roh Bapa tadi gitu kan. Artinya dia meninggalkan sang anak tadi gitu. Seperti itu, Bang. Oh. Ya. Allah Eloi Eloi lama sabachthani itu diucapkan Yesus pada waktu di kayu salib gitu. Allahku Allahku mengapa engkau tinggalkan aku? Yang artinya dia tinggalkan dia sendirian di kayu salib tersebut. Ya. Jadi rasa kesakitan, rasa penderitaan yang sepenuhnya ada pada diri Yesus sudah terjadi di sana. Seperti itu, Bang. Berarti Tuhan meninggalkan Tuhan. Ya, anaknya. Tuhan meninggalkan anaknya. Jangan meninggalkan Tuhan dulu, Abang bilang dulu. Anaknya Yesus Kristus Kan yang lahir Tuhan, Bang. Oh, iya. Berarti Anak Tuhan Allah. meninggalkan Tuhan. Ya, seperti itulah kita buat dulu, Bang. Ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Tetapnya satu, Bang. Mati Mija. Artinya seperti ini, Bang. Tadi udah aku bilang, Bang. Artinya Yesus dengan Bapa tadi, anak dengan Bapa tadi punya satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Tadi berpisah, kenapa kau meninggalkan aku? Yang artinya bahwa Allah menyertai daripada anak ini. Dia Tapi berada, ditinggalkan. Allah Bapa itu berada pada anaknya itu. Tapi ditinggalkan. Inilah yang aku bilang tadi, bahwa Yesus juga pernah ditinggalkan oleh Allah tadi. Pernah ditinggalkan ruah. Berarti ada dua Tuhan. Kembali kalau kita perhatikan lewat firman Tuhan itu, ya 2, 3, tapi Ya. Ketiganya satu dia, Bang. Saya juga Iya, tidak- ada Saya tidak tiga. mau meninggalkan kata Roh Kudus itu juga, Bang, yang artinya Roh Allah Iya. itu Roh Kudus gitu. Ada tiga Tuhan Anda, tapi dianggap satu. Tetapi pada hakikatnya satu, kan itu. Pada hakikatnya satu, gitu. Itu yang Abang bilang tadi. Iya, satu sama-sama Tuhan. Ya, Pada hakikatnya manusia itu kan cuma satu, yaitu manusia. Berarti Tuhan Anda ada tiga, tapi hakikatnya satu. Maksudnya ada tiga Tuhan, ya sama-sama Tuhan gitu. Gitu ya. iya. Jadi pada prinsipnya Kristen ini Tuhannya ada tiga. Bukan tiga, Bang. Tetapnya tadi tadi, Bang, yang artinya tetapnya Esa yang Abang bilang itu, yang artinya satu gitu, satu. Kok satu tadi ada tiga, masing-masing Tuhan, tapi dianggap satu. Kalau di kitab perjanjian lama kan Allah itu adalah berbentuk ruah gitu ya kan, roh gitu ya kan, Bang, roh. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Di atas permukaan air ya, gitu. Ada itu firman Tuhan dalam kitab Kejadian, ada kan? Iya, berarti Itu udah jadi jelas buku. ya. Berarti udah jelas Tuhan Anda ada tiga. Itu yang pertama roh dulu kan gitu ya kan, roh gitu. Nah, itulah Allah pencipta itulah yang dikatakan Allah pencipta, Allah Bapa gitu. Allah Bapa dia sebagai pencipta.
Yang mana ini? Itulah Allah Bapa tadi. Itulah disebut sebagai Itulah aku bilang. Tuhan karyanya. Anda Karyanya adalah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Ada Tuhan pencipta, Ya. ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. 3 kan? Ya. Ya. Nah udah, Kristen Tuhannya 3. Sudah selesai. Jadi Terjawab sudah kan? Tema kita terjawab kan? Terjawab sudah tema kita. apa yang menjadi tema kita? Agama tanpa akal. Akal. Terjawab ada Tuhannya 3. Jadi sekarang Bang, yang artinya bahwa ini semuanya diberitakan kepada kita ya. Itu kembali yang semalam Bang, yaitu berita sukacita tadi, evangelion tadi. Kembali berita suka yang Kenapa disampaikan dibawa lagi? kepada orang-orang Ipan Gunawan percaya. lagi dibawa. Ipan Gunawan dibawa. Nanti nonton dia Bang. Bukan evangelion, artinya itu berasal dari bahasa Yunani yaitu evangelium Bang. Evangelium. Oh, Yang berarti yang Evangelium. evangelium yang Oh, iya. berarti kabar sukacita atau kabar yang menggembirakan. apa berita gembiranya? Sekarang gini Bang, hari kelahirannya pun itu berita menggembirakan atau kabar sukacita. Kenapa? Itulah yang tadi yang kita sebut tadi. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya ini adalah berita sukacita. Berita yang menggembirakan bahwa Yesus anak Allah itu lahir di Yerusalem. Jadi itu termasuk ke golongan evangelium tadi atau Injil tadi Bang. Evangelion. Ya, evangelium, berita sukacita gitu. Berita sukacita. yang menggembirakan. Baru yang kedua Bang, berita kematiannya. Kenapa itu menjadi berita sukacita ataupun Injil gitu? Kenapa kematian itu merupakan berita Injil atau evangelium itu? Karena dia mati, bangkit dari antara orang mati itu, ikut badannya itu bangkit, bukan badannya mati, ikut bangkit dari antara orang mati, bukan hanya rohnya aja Bang. Karena ada yang menyaksikan, yaitu Thomas, kan gitu, Thomas kan murid daripada Yesus. Harus kulihat, yang artinya tempat pemakuan itu harus dilihat, harus diraba dengan tangannya sendiri, baru dia percaya. Itu namanya si Thomas, murid daripada Yesus ini kan gitu. Jadi ternyata dibuktikan oleh Thomas benar bahwa itu Yesus yang hidup kembali. Dia baru percaya. Berarti Tuhan langit dan bumi pernah jalan kaki di bumi? Ya pernah lah Bang, kenapa nggak pernah? Itulah di kota Yerusalem kan gitu. Pakai sendal? Ya itulah anaknya tadi ya, anaknya kan. Loh, kok anaknya lagi? Kok jadi anaknya? Itu Bang. Anak Allah itu, yaitu Yesus Kristus. Anaknya sehakikat yang dengan- tunggal kan gitu. Karena Iya, begitu tapi besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa Bang? Nah, itu Apa lagi yang kurang? anaknya itu dirinya juga. Ya. Dengarkan Bang dikit lagi biar kita nggak tersesat Bang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal sehingga dan seterusnya kan gitu Bang. Anaknya itu dirinya juga. Memberikan anaknya itu yang tunggal itu kepada dunia ini agar penyelamatan terjadi, menyelamatkan umat manusia dari segala dosa. Seperti itu Bang. Anaknya itu adalah Bapak itu sendiri. Bapak itu sendiri, itu anaknya itu sendiri. Kalau menurut saya karena Bapak tadi adalah roh Bang, roh kebenaran atau ruah gitu. Itu yang hadir pada diri Yesus itu karena mereka punya satu kesatuan. Ya itu dia. Makanya anak itu Bapak itu juga kan.
Iya, anak itu di dalam anak itu ada bapak itu gitu bang. Berarti bapak itu adalah anak itu juga. Sama bisa aku gambarkan dulu seperti ini. Orang tua Bang Juma kan gitu. Anaknya kamu. Kalau di bawahnya yaitu cucu bapaknya, kan masih ada cucunya. Nah, aku sama bapakku satu hakikat nggak? Ya boleh kita katakan bahwa orang Juma dengan bapak itu punya satu kesatuan yang tidak bisa kita terpisahkan kan gitu antara orang tua dengan anak. Sama cucu. Berarti lagi, aku cucu kita anggap dulu Roh Kudus kan. Berarti Kudus. aku adalah bapakku. Ya kamu adalah anak daripada bapak itu ya kan. Akulah bapak itu juga. Tapi boleh kita simpulkan bahwa ketiga-tiganya ini punya satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan juga, Bang. Apakah aku adalah bapakku sendiri? Aku adalah bapakku sendiri. Tapi keturunan dari bapak ya? Iya, keturunan, tapi apakah aku ini adalah bapak? Kita hanya membuat apa aja bang ya. Aku yang membuat ilustrasi aja bang. Ilustrasi aja. Mawar Biar aku minta. paham Nggak usah menjelaskan. Nggak usah menjelaskan, makin kacau. Ya, Mintanya kenapa? mawar. Enggak. Aduh, parah. Anakku adalah aku sendiri, gimana ceritanya? Tadi aku bilang bapak itu orang tua dari Bang Juma. Aku dan bapak satu. Iya, karena bapak itu roh, tidak bisa menampakkan diri yang artinya apa dan menjelma apa kan gitu. Bagaimana roh? Bagaikan angin Bang Juma, bagaikan angin Bang Bapakku Juma. bukan Bisakah? roh, bapakku bukan roh, bapakku daging juga, sama seperti aku. Bang Juma, ruah atau apa itu angin bisa abang rasakan? Bisa. Ya, bisa ya. Jadi Tapi bisa analoginya abang lihat, tadi Bapak. bisa abang lihat wujud atau penampakan daripada angin itu. Tidak, tapi kan tadi abang mengatakan aku dan bapak, ibaratnya, iya kan? Nah, sekarang pertanggungjawabannya adalah, apakah bapak adalah aku? Bapak boleh kita katakan tidak gitu. Enggak. Ya tidak. Tapi tanpa bapak, apakah anak itu ada? Nggak ada. Cocok, Nggak ada ya? tapi aku dan bapak beda. Ada perbedaan memang, ada perbedaan. Kita akui ada perbedaan. Begitu dong. Begitu. Tapi ayah tadi, ayah daripada Bang Juma ndak bisa nampak, ndak terlihat kan gitu ya kan? Terlihat dong. Dikaruniakanlah seorang anak yang artinya itulah Yesus tadi, yaitulah Bang Juma aja dulu kita gambarkan, iya kan? Penampakan atau pewujudan daripada Bapa tadi. Balas ya anak-anak, kalau anak-anak dibikin begini hancur sudah anak-anak ini. Bukan bangku, bukan penghancuran. Kita ini hanya masih diskusi ya kan? Masih diskusi. Tapi hancur anak-anak kalau didoktrin begini hancur. Hancur anak didoktrin kayak gitu, doktrin hancur. Anda bang Iya, Anda mengatakan Bapak adalah anak itu sendiri. Jadi yang kita percayai itu bang, Allah Bapa ada, Allah Bapa, Allah Anak. Nah, ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Iya, kalau apanya? 3. Tiga. Tiga. Pada hakikatnya 1. Nah, satu lagi. 3 tapi 1. 3 tapi 1.
Tiga tapi satu. Masolang generasi. Iya. Hancur generasi dibuat ini, hancur. Bukan Kalau hancur, kalian ini Bang. kalian Bukan yang hancur, menguasai Indonesia, hancur generasi dibuat. Aduh, mawar aja, mawar. Mawar aja. Oh, batuk. Kasih mawar teman-teman biar nggak batuk. Waduh, jadi udah terjawab tema kita ya. Agama tanpa akal ya. Hanya ada akal-akalan. Oke, Bang? Bukan akal-akalan, Mbak. Bukan akal-akalan. Jadi apa tadi yang Anda jelaskan kalau bukan akal-akalan? Percayalah kau Bang Juma, biar kamu juga selamat gitu Bang Juma. Allahu Akbar, hancur sudah ini. Bukan hancur Bang Juma. Yakinlah kau. Suatu waktu itu berguna samamu itu Bang. Iya, Dibatasi, suatu waktu Anda. ketika abang berjumpa pada waktu penderitaan atau sakit, kembali Bang cari itu siapakah guru yang paling yang artinya untuk mengobati saya kan gitu. Siapakah dokter yang paling hebat kan gitu. Suatu waktu. Kalau sekarang Abang Juma pasti masih bisa ketawa ketiwi gitu. Tapi kalau udah tiba waktunya Bangku, pasti Abang mencari siapakah dokter yang paling hebat di dalam dunia ini. Itu yaitu Yesus tadi kembali Bang. Iya. Oke. Luar biasa Bang, luar biasa. Iya, luar biasa. Karena ada orang mati juga dibangkitkan dari antara orang mati kan gitu. Orang yang mati, Lazarus kayak Lazarus. Apakah benar-benar terjadi itu Bang? Terjadi. Menurut keyakinan saya, menurut iman saya akui bahwa itu benar-benar terjadi Bang. Iya, Bukti terjadi. sejarah yang membuktikan ya kan, historis. Historis. Iya, Historis atau histori? histori pun bagus Bang ya, itu sejarah kan. Oh, Iya. Bahwa itu tertulis juga di kitab suci kan, kitab suci orang Kristen. iya. Apalagi Kita sapa dulu yang baru naik. silakan sapa Semangat dulu, Bang. malam. Halo, semangat malam. Terima kasih buat mawarnya ya, udah sampai mencapai 326. Kalau bisa mencapai 1K, dikitnya rupanya Bang. Iya. 1K. Iya. Hanya 30.000 rupiahnya. Halo saudara kalian. Ada kaya kawan abang semua, kaya, ada juga apanya kan gitu. Ada yang sudah triliunan, miliar gitu. Ada. Saudara kalian. Halo. Kayak Pak Jokowi udah triliun itu, triliun. Pak Jokowi. Itu kawan abang juga itu. Iya. Ada juga siapa banyak itu. Pak Jokowi yang mana dulu? Kan aku juga punya teman main gaplek. Kak, mantan ini Bang, mantan. Oh, iya. Presiden Temannya terbaik. Ban Roy. Iya. Tapi nggak pernah ngasih koin sama aku. Siapanya? Pak Pak Jokowi. Jokowi. Iya. Oh, dia sibuk itu. Ya, nggak urusannya ini ya kan. Sibuk dia sibuk. Bang Juma. Sibuk dia, Bang. Muhammad apa ya itu? Kok ketawa dia di bawah, ampun katanya Bang Juma. Ajak kawannya itu sebelah kasih koin dulu, sebelah kasih. Oh iya ya. Terima kasih lah. Tersesat sudah. Apa tersesat sudah? Enggak ada. Enggak ada yang tersesat. Selagi Halo, Sulbuton. Halo, Bang. Halo. Sahabat Raja Bintang, selamat bergabung abangku. Allahu Akbar. Para.
Masa abang kenapa dibilang dia? tersesat? Oh, enggak apa-apa bang, yang kita hanya diskusi. Kalau ada salah kan enggak ini menjadi patokan kita ya kan? Enggak Oh ini begitu. perkataan kita ini menjadi patokan. Kita hanya ramah tamah dulu. Bang Raja Bintang, Kalau syukran. menurutmu barakallahu fiik. apa? 1 tambah 1 itu berapa? Bang cuma katanya kau jawab 2 benar kan gitu. Ya kalau kau jawab Iya, iya. 3 ya salah. Bilang kan gitu ya kan? Nah, seperti Iya. itu. Jadi Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Kau pun pertanyaanmu bang jangan kayak krisis iman kau bilang. Orang yang krisis iman bang aneh-aneh. Aneh-aneh. Paling takut pertanyaan itu dia ini. Jangan sempat sampai ke sana. Itu rahasia ilahi bang, rahasia ilahi. Hakomion Paling takut dengan pertanyaan itu abang ini bang. Lebih baiklah kau tanya berapa murid Tuhan Yesus yang pertama sekali? 12 bang. Berapa kali perjanjian lama? Ya 39 bang. Bagi Protestan. Iya iya iya. Kita sapa dulu tamu kita dulu. 27. Semuanya Halo, itu. Bang kita Abu. hafal itu bagus. Nama-namanya apa? Sahabat Matius, bisa, Markus, Lukas, barakallahu. Yohanes, dan seterusnya kan gitu ya kan? Saudara Abu, Oke. Waduh, bunga mawarnya cantik-cantik kali, Bang. Terima kasih banyak buat saudara-saudara kami. Baik seiman maupun yang tidak seiman gitu. ada marah. Pendetanya mana nih pendeta ini? Bang, masih sering ke gereja kan? Siapa? Abang ini. Ah, kenapa enggak, Bang? Setiap minggu beribadah terus, setiap minggu, Bang. Ada orang sebut-sebut nama aku di sana enggak kan? Bang Cuma, enggak ada, Bang. Puji Tuhan kami itu, Bang. Puji Tuhan. Oh, syukurlah. Berarti aku masih Iya. bagus nama aku di sana ya. Oh, enggak ada itu, Bang. Jadi, itu maksudmu dikata-katain gitu? Enggak, dibahas aja gitu. Bang Suma itu bahas Kristen di sana. Oh enggak ada bang. Kalau di gereja itu pantang itu bang, yang artinya membahas seperti itu Oh iya, iya. gitu bang, nggak boleh gitu. Kita sapa dulu tamu kita ini. Oke, selamat malam. Baby, Beb, baby. Kenapa bang? Kenapa dia itu? Dia ini cari koin. Nah, nggak mungkin lah sebentarnya. Sudah dapat dia, yang penting sudah dapat kayak gitu aja, udah puas dia. Yang penting Oh, sudah dapat beli terigu untuk ya. ya aku bang nggak pernah bang. Apa namanya itu teh bang? Kalau kita keluarkan dari situ apa namanya itu? Kalau kita Tepung terigu. tidak apa namanya itu? Narapidana. Bukan. Abang ini kok pintar kali membalik-balikan apa? Malu kok bang. Apa itu? Halo, selamat malam. Emang abang ini kayak profesornya aku tengok. Kompresor. Halo, Ditabiskanlah abang itu profesor. halo bang. Kita turunkan. Turunkan aja bang. Kompresor. Bukan profesornya, guru besar. Itu artinya itu bang, guru besar. Oh gitu. Iya. Ini kenapa pendeta nggak mau naik bang? Kalau pendeta kami itu bang nggak mau itu bang, karena dia itu Takut perpuluhan. bukan bang, artinya itu ndak sembarang gitu bang, nggak sembarangan, nggak sembarang gitu bang. Aduh abangku ini, aku karena mau aku melayani abang seperti ini, karena aku tengoknya selalu abang leceh-lecehkan itu yang artinya kaum awam lah dulu kita buat ya kan, yang artinya Kalau abang ini bukan awam. yang boleh kita katakan nggak bukan kaum awam lagi, yang artinya udah kuliah pun di sana 4 tahun ya kan, 4 tahun bang. STT.
STE. STT, iya STT. Ada belajar Islamologi. Ada bang, ada dulu. Ada dulu. Betul itu, ada. Bahkan ada diktat kukian itu entah kemana itu nggak pelaku simpan kan. Ada Apa itu? diktatnya kan bang, diktatnya itu. Pelajaran tentang Islam. Iya, 2 SKS kalau nggak salah aku bang. Kalau ya masih di IPK kita ada itu, apa namanya itu deh? Apa itu? Apa itu? Apa di Gelar cetak nilai makan debu. itulah. Hah? Apanya SKS. itu? Iya di ijazah itu, kan masih ada itu tertulis. Islamologi ada. Iya, iya. Nilai B, ingatku nilai B. Nilai B. Iya, hanya belajar adanya bang, bukan untuk menjerit-jeritkan orang abang, hendaknya. Artinya apabila kita berhadapan dengan kaum muslimin, apa yang menjadi apa kita kan gitu. Iya, iya. Kan nanti yang artinya menyampaikan firman Tuhan tidak tahu bagaimana latar belakang seseorang itu gitu. Harus tahu juga kita. Itu yang dimaksud. Bukan hanya Islamologi, bahkan Hindu ada juga buku apanya kian. Oh, Ada. gitu. Iya. Agama Jepang pun ada kita pelajari. Ada. Baru apa di Tanah Batak itu apa lagi? Permalim ya. Formalin. Pernah itu bang, pernah. Ada juga kita pelajari itu. Siapa yang mereka sembah kan gitu. Iya, iya, iya. Iya, tapi Ini enggak. kenapa ini yang naik ini kok nggak ada yang mampir ya? Yang mana bang? Semua yang kunaikkan. Mungkin mereka kecewa lihat aku bang, kecewa itu. Yang artinya orang ini baikannya, dua-duanya pikirnya. Enggak. Anda ditanya, Anda bilang Nilai, ya transkrip nilainya itu yang ada menuliskan di bawah tadi. Ada di situ dituliskan Islamologinya. Ada. Tapi bukan untuk mengejek orang abang itu sebenarnya enggak. Yang artinya itu ya memperluas wawasan ya, memperluas wawasan gitu. Jangan artinya kolot gitu. Hanya yang artinya kita pelajari Kristen aja gitu, seperti itu. Bukan tujuannya untuk mengejek orang abang, enggak. kita sapa dulu. Halo. Halo Bang. Halo, Katolik Protestan. halo Bang. Ya, halo. Kristen Katolik. Kristen Katolik. Ya. Kata abang kita, kata abang Konteksnya kita apa yang Bang? terkait agama yang tidak masuk maksudnya akal. maksudnya konteksnya apa? Agama tanpa akal. Gini ya. Ya, Kalau gitu saya boleh bertanya sama Abang boleh nggak? buka kamera dulu. Maksudnya kalau nggak bisa nih Bang, mungkin jaringan saya nggak baik. Ya, coba turun lagi baru minta. Soalnya nggak bisa kalau nggak buka kamera, Bang. Harus buka kamera di sini. Kalau nggak kena santet nanti. Iya. Disantet sama teman kita yang di atas tuh. Kalau aku udah lolos kan bang. Karena merokok aku ini bang. Lolos. Rokok, bang. Makanya kumatikan apanya. Ya, kena juga bang kan. Kapan lah bisa bang mencapai 4,1 M? Miliarnya tuh bang. Apanya? Apanya itu? Kayak abang Juma 4,1 M gitu. Aku nggak pernah bang. Hanya masih 1K gitu. Oh, itu tap-tap layar itu. Oh layar itu. Oh ini ya hasilnya itu yang di atas gitu. Iya, Oh, hanya nggak pecah kayak gitu kaca HP kawan kita itu. enggak. Enggak ya. Tap layar, iya. Oh gitu ya. Iya. Halo, selamat malam. Halo.
Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Katolik Protestan. Saya Islam Bang Juma, izin mau bertanya ke Abang Marturia saja. Waduh, nggak bisa dia menjawab itu, Bang. Hmm, Nggak ada ilmunya soalnya. iya. Apa, Ya apa, kan? apa bang? Ya, yang nggak apa-apa. Yang penting Pertanyaannya baik. tadi, itu Yesus itu ciptaan atau pencipta? Yang dilahirkan Maria katanya. Tapi pertanyaan Abang Juma, lalu itulah aku katakan krisis imannya kau Bang Juma. Aku bilang. Halo, Bang. Bang Ya. Juma. Iya, halo. Coba undang saya. Oh, belum bisa memang. Memang belum bisa. Kita sapa dulu yang lain. Halo, Drigaul. Halo, Bang. Diam. Halo. Diam. Nggak bisa buka kamera, Bang ya. Di sini Cuma. wajib. Iya, disengkol nanti sama moderator. Kok nggak bisa buka kamera, Bang? Kita mau belajar nih, Bang. Ya, soalnya memang di sini disuruh buka kamera soalnya. Buka celana bang, bukan. Linda Kores naik dulu. Capek aku ketawa dari tadi, serius. Aku dari tadi tertawa terus gara-gara abang itu. Serius lah bang. Ku dengarkan sudah bang, ku dengarkan. Apa yang mau didengar? Abang Bang. pertanyaan saya nggak dijawab. Apa bang? Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Ya udah ku bilang tadi bang, ku lebih banyak tanya berapa jumlah kitabnya bang, berapa jumlah kitab bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Makasih Dinda. Lagi sibuk kan? Bisa ditinggal Guruna. Persiapan peresmian Cianjur aja. Aman. Oke. Halo Der Tobi. Halo. Kenapa dia makan kerikil anak ini? Waduh, lagi para layang jangan dulu live TikTok. Turun dulu. Bukan Pak, bukan peralahan dia ini. Dia ngunyah kerikil. Mic-nya ditaruh dekat mulut. Kerikil sama mic-nya dikunyah dia. Bikin kopi dulu bentar, habis kopinya. Siap Bang Lima.